Selamat malam, pemirsa. Peningkatan kasus positif COVID semakin mengkhawatirkan. Hari ini yang paling mengkhawatirkan adalah kasus positif menembus angka 24.000 dan ini merupakan angka tertinggi sepanjang pandemi terjadi. Dan hari ini pun kasus aktifnya sudah menembus angka 250.000 lebih. Ini juga yang akan berdampak terhadap tingkat terisian rumah sakit. Nah, di hari ini juga Presiden pun akhirnya mengumumkan untuk menerapkan PPKM darurat khusus Jawa Bali mulai tanggal 3 sampai 20 Juli mendatang. Keputusan ini pemirsa diambil bukan tanpa alasan, rumah sakit sudah mulai penuh, tenaga kesehatan kita pun sudah mulai banyak yang tumbang. Tidak hanya itu, penggali makam, petugas ambulans semuanya sudah mulai kewalahan untuk menangani, mengangkat jenazah dan juga memakamkan jenazah pasien COVID setiap harinya. Bisa dibilang hampir semuanya dalam kondisi yang sudah kewalahan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Malam ini kami akan menghadirkan fakta-fakta di lapangan bagaimana kondisi yang terkait dengan penanganan COVID. Tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. Secara terperinci bagaimana pengaturan PPKM darurat ini, saya sudah meminta Menteri Koordinator Marinvest untuk menerangkan sejelas-jelasnya secara detail mengenai pembatasan ini. Di saat semua sudah kewalahan, bagaimanakah kita bisa melewati semua ini? Malam hari ini juga sudah hadir bersama saya beberapa orang narasumber. Di sebelah kiri saya ada Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kemenkes. Selamat malam, Dok. Sehat, Dok? Selamat malam. Selamat malam, Pak Anggi. Alhamdulillah sehat ya. Ya, Dokter di sebelah kanan saya ada Dr. Andi Komeni. Ini merupakan relawan Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet. Selamat malam, Dok. Sehat? Selamat malam, Mbak Anggi. Ya. Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita berbincang di studio, saya akan mengajak Bapak Ibu di sini untuk juga bergabung mendengarkan langsung cerita dari Mbak Iin Ahsin. Ini adalah bisa disebut relawan yang juga aktif membantu di masyarakat langsung menjemput jenazah pasien COVID, membantu pemindahan pasien COVID. Ada Mbak Iin Ahsin. Selamat malam, Mbak Iin. Selamat malam, Mbak. Ya, yang bergabung dari Bandung. Mbak Iin, kita menyaksikan banyak sekali video-video yang viral dari komunitas yang Anda dirikan, komunitas Rumah Teduh ya Mbak Iin ya. Ini membantu untuk mengevakuasi pasien COVID, membantu untuk mengangkut jenazah pasien COVID. Nah, apa nih Mbak Iin kalau bisa diceritakan yang membuat Mbak Iin ikut akhirnya tergerak untuk terjun langsung? Fakta-fakta apa yang Mbak Iin lihat di lapangan sehingga akhirnya memutuskan untuk melakukan hal ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi Mbak, karena sebetulnya core kami itu pelayanan di pasien-pasien kanker, rujukan seluruh Jawa Barat ke Bandung maupun Jakarta. Tapi di lapangan ternyata kami mendapati kondisi COVID yang tiba-tiba meledak ya. Ini wave kedua ini kayak lebih parah dari yang pertama kita hadapin. Jadi itu berdampak sih sebetulnya buat pasien-pasien kanker kami yang akhirnya jadi juga memang tersisihkan ya, jadi nggak bisa dapat kamar, operasi jadi tertunda. Jadi sebetulnya bukan cuman masalah COVID aja yang bermasalah, sebetulnya pasien-pasien kanker yang menimpa di negara kita juga jadi bermasalah. Apa yang menggerakkan kita? Karena memang kenyataannya mereka masyarakat datang ke kami. Alhamdulillah Instagram Iin dan call center teman-teman tuh udah nyebar di masyarakat. Jadi ketika ada aduan seperti itu kita juga jadi nggak bisa diam dan kita ngelihat, kita paham betul gitu loh. Ini kita nggak bisa di saat seperti ini kita nggak bisa mengandalkan siapa lagi gitu Mbak, kecuali kita juga ikut berperan. Allah udah memberikan kita amanah ya, saya punya unit ambulans cukup banyak, Allah memberikan saya tim relawan yang cukup banyak gitu. Jadi situasi di depan mata dulu yang harus kita hadapin untuk bisa bisa mencoba
memudahkan masyarakat sedikit aja, walaupun ini memang kondisinya udah benar-benar di luar kontrol kita, tapi maksudnya ini udah harus melibatkan banyak pihak untuk bisa menyelesaikan atau membantu kesakitan masyarakat saat ini gitu, Mbak. Tidak hanya pemerintah ya, tapi juga semua masyarakat agar bisa berperan gitu ya. Mbak Iin, kami mengundang Mbak Iin malam hari ini juga sebenarnya dengan tujuan untuk membuka mata masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Karena kalau kita lihat, meskipun saat ini pemerintah sudah memberikan data dan fakta, hari ini 24.000 kasus positif. Hari ini sudah tembus 2 juta lebih misalnya pasien COVID. Tapi ternyata masih banyak di antara masyarakat yang mungkin prokesnya nggak jalan, masih ada yang bandel, keluar, segala macam. Nah, malam ini kami mengundang Mbak Iin untuk bisa menggambarkan apa saja yang Mbak Iin dan tim temukan di lapangan. Karenanya kami ingin menghadirkan tayangan berikut ini, mungkin Mbak Iin bisa menceritakan ya Mbak Iin ya, apa yang terjadi. Tayangan ini yang akan kami hadirkan, mungkin bisa diceritakan. Kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Iin Fatoni izin lapor. Evakuasi pasien positif COVID-19 di daerah Jati Handap bersama driver Pak Gondrong. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dilancarkan dan kita semua selalu disehatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Ini sudah tiba di kediaman Ibu siapa namanya, Bu? Ibu ya. Ini saturasinya alhamdulillah sudah naik di angka 59, tadi terakhir 36. Ini mohon arahannya, kita akan bawa langsung ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Lazim ini satu keluarga, satu rumah, 3 orang positif semua. Ini kondisinya parah Ibu ya. Lazim ya Allah, Allahu Akbar. Saturasinya ini di angka 35. Sebenarnya oksigennya kita udah naikin. Bu, diatur nafasnya, Bu. Naik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Mbak Iin, bisa diceritakan apa sesungguhnya yang terjadi saat di video yang kita saksikan tadi? Karena di bagian terakhir kita melihat bahwa ibu yang Anda evakuasi bersama tim akhirnya sangat disayangkan tidak bisa diselamatkan ya Mbak ya? Bisa diceritakan Iya. Mbak? Ya, jadi waktu kita dapat laporan itu keluarga udah menyampaikan saturasi 35, terus di ambulans sempat naik. Tapi memang ketika kita sampai di rumah sakit, kondisi UGD aja itu udah penuh banget. Itu pasien sampai saat ini yang di Bandung, itu kalau masuk ke rumah sakit rujukan, rumah sakit swasta rumah sakit pemerintah rujukan COVID itu udah pelataran UGD itu udah penuh banget. Jadi kita juga nggak bisa maksain, kita paham betul semua ruang rawat inap sudah penuh. Akhirnya pasien kita tinggal di situ dengan oksigen dari kita juga kita tinggalkan, tapi nggak sampai 24 jam belum sempat pindah ke ruang rawat inap, pasien meninggal. Jadi banyak banget ya Mbak realita di lapangan itu. Makanya aku terus terang gemes banget sih ya kalau masyarakat bilang masih nggak percaya, karena kami melihat betul ini nggak ada, bahkan kanker yang saya hadapin belasan tahun itu nggak kayak gini mematikannya gitu. Ini mematikannya tuh cepet banget, penularannya cepet banget. Ini yang barusan ini yang ada di layar ini, ini sebenarnya ya ini kisahnya lebih menyedihkan sih, karena video sebelum ini lebih sempat viral. Jadi ceritanya kalau kasus ini, masya Allah, kita pertama dapat laporan itu satu keluarga COVID, dua anaknya COVID, bapak ibunya COVID. Bapaknya ngedrop duluan sekitar tanggal 27 apa kalau nggak salah, bapaknya ngedrop, kita evakuasi ke rumah sakit, nggak sampai, dan itu bapaknya kita di ambulans itu bahkan ngantri banget di pelataran rumah sakit. Kita nggak boro-boro nurunin pasien, nggak bisa nurunin pasien tuh. Jadi kita pasien COVID yang udah ngap-ngapan itu kita taruh di ambulans. Belum sempet pula kita turunin, pasien meninggal di ambulans kita. Itu sih yang bikin kita shock. Makanya relawan kita tuh Mbak, jangan yang cewek, yang cowok aja sampai nangis karena ngelihat pasien kehabisan nafas gitu. Itu pasien meninggal nggak sampai 24 jam. Kemudian besokannya itu keluarganya melaporkan ibunya yang memang dari awal kita tahu juga udah positif COVID juga ngedrop. Kita coba juga bawa ibunya, 24 jam kemudian ibunya juga meninggal. Itu yang tadi lihat anaknya menangis itu ibunya ada di ambulans kita. Jadi dan maaf Mbak bisa bayangkan orang yang ngurusnya tuh anaknya sebetulnya juga positif, kita tahu, tapi kan nggak mungkin anaknya nggak ikut karena mereka nggak punya siapa-siapa lagi gitu. Jadi anaknya yang sebetulnya positif juga terpaksa berkeliaran untuk mengurusi kedua orang tuanya yang meninggal selang 1 hari gitu. Jadi ini mengerikan banget sih sebetulnya, mengerikan banget. Baik Mbak Iin, terima kasih sekali Mbak Iin sudah berkenan untuk membagikan
gambar-gambar ini untuk membuka masyarakat bahwa memang kondisinya sudah separah itu ya. Bahkan sudah bisa dievakuasi ke rumah sakit tapi tidak bisa masuk dirawat karena penuhnya rumah sakit itu. Kita akan lanjutkan lagi nanti Mbak In, kita harus jeda sejenak untuk sama-sama membuka mata masyarakat bagaimana kita harus benar-benar waspada menghadapi COVID-19. Usai jeda di Dua Sisi, sesaat lagi. Ya, kita kembali lagi lanjutkan Dua Sisi. Mbak Iin Nasin masih bersama saya, Mbak Iin. Mbak Iin, tadi kita sudah memperlihatkan ke masyarakat bahwa memang kondisinya sudah separah itu. Ada orang yang sudah berhasil dievakuasi ke rumah sakit pun tidak bisa mendapatkan penanganan langsung karena IGD-nya, UGD-nya sudah penuh. Terus apalagi yang Anda temukan di lapangan Mbak Iin selain kondisi seperti itu? Yang mungkin bisa menyadarkan masyarakat bahwa kondisinya memang sudah parah. Ya, sekarang bukan cuma masalah kita nggak bisa, masyarakat tidak bisa mendapat penanganan segera, tapi juga masalah kelangkaan oksigen itu Mbak. Ada banyak video sih yang kita nunjukin, ada video yang menunjukkan relawan saya sampai nangis di mobil karena melihat pasiennya kehabisan nafas, di ambulans saya juga lagi kodarullah habis oksigen, sehingga saya sampai harus ngirim tim untuk mengirimkan tabung-tabung oksigen. Ini juga jadi satu problem sih sebetulnya. Jadi kemana-mana sih Mbak ya larinya ya, karena jadi masyarakat dan yang kami temukan di lapangan ini masalahnya semua konsentrasi ke COVID ya. Mohon maaf, minta izin juga ingin menyampaikan bahwa sebetulnya di masyarakat itu banyak banget. Kemarin lagi meledak 3 hari ini, kita mengevakuasi pasien yang overdosis obat karena dia lambat kontak kita juga lambat evakuasi, nggak ketolong di rumah sakit. Jadi banyak banget efek-efek berantai yang terjadi, yang menimpa ke pasien-pasien bukan COVID sebetulnya, yang keadaan mereka juga sama daruratnya. Tapi karena penumpukan ambulans ini yang nggak bisa mobilitas cepat, akhirnya kita nggak mampu juga menolong orang-orang yang di luar COVID gitu. Mbak Iin, termasuk maaf saya potong, tadi Anda bilang banyak pasien yang overdosis obat. Apakah ini ada kaitannya dengan mereka yang mengkonsumsi obat untuk, ya mungkin baca informasi seliuran soal antisipasi COVID gitu, minum obat ini segala macam, apa seperti itu atau kondisi yang berbeda? Nggak ngerti juga karena keluarganya nggak mau cerita. Cuma pas ingin tanya ini diindikasi bunuh diri atau sengaja enggak, ini dia minum obat-obatan warung. Nggak tahu juga karena paranoidnya masyarakat ya, sehingga juga ingin bentuk imunitas tubuh. Ini yang paling prihatin sih itu Mbak Anggi. Maksudnya sekarang masyarakat itu kan mesti memproteksi dirinya sendiri ya. Tidak punya dana untuk menaikkan imunitas badan gitu, tidak juga punya pengetahuan, sehingga terjadi hal-hal yang lain yang tidak diinginkan. Makanya kenapa kami juga Baik, sebentar Mbak In. Ini kebetulan ada Dokter Nadia, ada Dokter Andi. Mungkin boleh nggak saya minta masukannya? Tadi kita lihat bagaimana penanganan orang yang dengan CT35 ya tadi Dokter Andi, Dokter Nadia. Boleh Dokter Andi atau Dokter Nadia silakan. Apa yang harus dilakukan Dok dengan kondisi seperti itu? Misalnya masyarakat di rumah, di sekitar tetangga kita ada yang menemukan kondisi seperti ini, pertolongan pertama apa yang bisa dilakukan? Ya, baik. Kalau pertama mungkin kita prihatin ya Mbak Anggi ya dengan situasi yang kita hadapi ini. Mau tidak mau memang kita harus bersama-sama seperti ini. Kami tentunya memahami sekali apa yang sudah terjadi dengan penuhnya rumah sakit, tempat-tempat isolasi, kesulitan mencari ambulans dan juga berbagai hal yang alhamdulillah tadi Mbak Iin luar biasa kalau melihat videonya, saya sampai nggak bisa berkata-kata juga ya. Tapi memang itu adalah situasi yang harus kita hadapi. Kita butuh relawan untuk kemudian menolong masyarakat ini. Kami tentunya selalu ingatkan kalau masyarakat yang ingin melakukan ataupun melakukan isolasi mandiri itu ada tanda-tandanya pada saat dia tanpa gejala atau dalam kondisi sangat ringan. Tapi kalau kita lihat tadi Mbak Iin ya saturasinya itu sudah sampai 35. Ini berarti sebenarnya orang ini sudah dalam keadaan nafasnya satu-satu kali ya, karena kalau dengan kondisi seperti itu sudah berat sekali. Nah sebenarnya kita sudah terus-menerus juga untuk mengingatkan masyarakat kalau gejalanya tambah berat, paling gampang lah ya sesaknya aja yang terasa tuh tambah berat, segera datang ke rumah sakit. Walaupun kita tahu rumah sakit ini kondisinya penuh, tapi artinya masih ada kesempatan untuk para tenaga kesehatan memberikan bantuan, memberikan pertolongan. Karena kalau sudah sangat-sangat gawat, sementara tenaga kesehatan juga terbatas, fasilitas juga terbatas, ini akan sangat sulit untuk kita betul-betul memberikan pertolongannya secara maksimal. Nah, Dokter Andi mungkin bisa juga nggak kita mengapresiasi apa yang teman-teman relawan lakukan di lapangan. Mungkin bisa ditambahkan agar mereka juga bisa lebih maksimal lagi.
kayak tadi posisi badan pasien apa segala macam itu mungkin juga bisa ada nggak posisi yang membantu untuk mempermudah pernapasan? Jadi gini, kita pertama-tama harus apresiasi dulu. Karena ada kerelawanan ya dari masyarakat yang saling bantu sesamanya. Pada kondisi krisis seperti sekarang, itu kita tidak bisa saling cari siapa lagi yang salah, tapi harus cari ini solusinya bagaimana. Nah, sekarang dengan kapasitas fasilitas kesehatan kita yang terbatas, jumlah tenaga kesehatan kita juga yang terbatas, otomatis masyarakat harus kita latih, harus kita ajarkan apa yang mereka mesti lakukan kalau ketemu kondisi seperti tadi. Ya, yang dilakukan tentu sudah bagus, tapi biasanya ada tambahan saran sih yang sering saya sampaikan juga ke teman-teman yang di daerah-daerah, yang para relawan-relawan. Kalau ketemu dengan yang saturasinya agak turun, yang kita lihat dari oximetri itu, di situ jangan biarkan posisi pasien itu telentang. Nah, ini kan pengetahuan dasar ya. Kita harus ajarkan terus ke masyarakat. Jadi mungkin karena panik dan harus cepat menolong, jadi kita lupa. Jadi posisinya harusnya seperti apa? Posisinya sebaiknya itu ada pergantian posisi setiap sekitar 5 menit. Nah, posisi yang paling tidak menguntungkan adalah yang telentang. Nah, yang kita sarankan adalah prone, tengkurap. Kalau dia nggak bisa tengkurap, dia bisanya posisi duduk, ambil bantal, terus dia peluk ke depan. Dicondongkan ke depan badannya. Dicondongkan ke depan, sekitar 5 menit setiap setengah jam. Itu kalau dia di rumah atau di perjalanan. Sambil kemudian diganti lagi posisinya. 5 menit dia sandar lagi, sekitar 45 derajat. Nah, kalau dia nggak bisa, dia dilatih miring. Miring kiri, miring kanan, sekitar 5 menit. Dan kalau nggak bisa dilakukan sendiri, di situ ada orang yang bisa bantu dia, bantu pasiennya. Baik di rumah maupun di mobil. Itu sedikit saran untuk Mbak Iin dan semua teman-teman yang pengen bantu pasien-pasien COVID ini. Ya, terima kasih Dokter Andi. Nah, ini Mbak Iin, mudah-mudahan kita sekali lagi mengapresiasi apa yang Mbak Iin dan teman-teman lakukan, tapi akan lebih baik lagi ya. Mudah-mudahan ini bisa menambahkan pengetahuan teman-teman relawan untuk bisa membantu dengan lebih maksimal lagi. Baik, tadi Mbak Iin, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tadi kami juga sudah menyaksikan. Nah, selain Mbak Iin, ini Dokter Nadia dan Dokter Andi, selain para relawan, selain rumah sakit yang sudah penuh, kita juga sering sekali melihat pemberitaan kan di mana-mana bagaimana kerja kerasnya penggali kubur, penggali makam, bagaimana kerja kerasnya supir ambulan. Nah, ini yang akan kita hadirkan malam hari ini, melihat upaya mereka berjuang sehari-harinya. Pak Rudi sudah bergabung bersama saya malam hari ini. Selamat malam Pak Rudi. Pak Rudi bisa dengar suara saya? Bisa dengar. Ya. Apa kabar Pak Rudi? Baik. Ya, baik. Pak Rudi, bisa dijelaskan sekarang posisi Pak Rudi ini ada di mana? Di TPU? Ya, di TPU Selapajang Jaya. Di TPU Selapajang Tangerang ya. Pak Rudi bisa diceritakan nggak? Satu hari ini saja, saya tahu Anda bekerja sepanjang hari ya di TPU itu, bisa diceritakan satu hari ini sudah berapa kali Anda melakukan pemakaman pasien COVID? Untuk hari ini kita minimal sudah memakaman 20 lebih. 20 lebih dalam satu hari ini Pak? Betul. Bisa dikasih gambaran nggak Pak? Ini kan satu hari, kondisi tertinggi juga terjadi hari ini. Sepanjang terjadinya pandemi itu rata-rata berapa banyak yang Anda makamkan Pak Rudi? Sepanjang pandemi bisa sampai 30 satu hari. Satu hari. Iya. Pak, itu jarak waktunya setiap satu jenazah dimakamkan dengan yang lainnya itu berapa lama kira-kira Pak Rudi? Minimal 1 jam. Setiap 1 jam ada jenazah yang datang. Nah, bagaimana Anda dan teman-teman bisa terus bertahan? Ini 24 jam pasti ya di sana ya Pak Rudi ya? Betul. Bisa diceritakan bagaimana Anda dengan teman-teman bisa bertahan di situ? Ada berapa banyak yang ikut membantu untuk pemakaman, untuk proses pemakaman satu jenazah? Kita di sini ada 4 tim. Jadi satu tim 6 orang. Kita bergantian. Bergantian kita satu tim. Jadi gitu tim 1 masuk, istirahat tim 2. Tim 2 masuk, tim 3. Begitu seterusnya. Ya. Itu selalu menggunakan APD dengan lengkap ya Pak ya, alat perlindungan diri dengan lengkap? Iya, standby kita APD lengkap, sarung tangan, sepatu, masker, pakai APD.
Kemudian apalagi Pak yang bisa Anda bagikan, mungkin kita tahu banyak sekali kasus ini terus meningkat. Sebagai orang yang tiap hari ini menyaksikan banyak jenazah COVID, pasien COVID yang terus berdatangan, ada nggak yang Pak Rudi ingin sampaikan ke penonton, ke masyarakat yang menyaksikan Pak Rudi malam hari ini? Pesan saya untuk masyarakat, ya gitu, patuhi protokol kesehatan, biar kerja kami ringan. Untuk teman-teman, jangan sampai pulang terlalu larut malam, gitu. Biasanya paling malam pulang dari TPU itu jam berapa Pak Rudi? Paling malam jam 1 atau jam 2 kita baru pulang. Masih ada yang dimakamkan di tengah malam begitu ya? Ya, kadang sampai segitu ada kadang-kadang. Pak Rudi, ini kan kalau kita lihat COVID, masyarakat aja takut ya. Pak Rudi sendiri yang menangani ini setiap hari, ada nggak rasa ketakutan, kekhawatiran gitu? Karena harus berhadapan dengan virus yang nggak kelihatan, walaupun posisinya sudah dibungkus peti mati dan lain-lain, tapi ada nggak rasa-rasa seperti itu yang dialami? Apalagi harus pulang ke keluarga di rumah. Ya, untuk rasa takut sih ada. Tapi kita kan karena tugas. Ya, karena tugas saja, untuk takut sih ada, cuma karena tugas kita kerja, ya harus gitu. Lalu keluarga responnya seperti apa Pak? Merasa khawatir juga nggak? Takut tertular misalnya, atau wanti-wanti harus benar-benar jaga, jangan sampai kita sendiri yang kena di keluarga, atau seperti apa? Support keluarga bagaimana? Dukungan keluarga? Ya, dukungan keluarga sih, ya gitu, harus pakai protokol kesehatan sewaktu bekerja. Dan jaga kesehatan, udah itu aja. Pak, boleh nggak diinformasikan mungkin malam hari ini masih ada aktivitas pemakaman nggak Pak Rudi di TPU ini? Untuk malam ini masih ada aktivitas pemakaman. Masih ada. Masih ada ya Pak ya? Iya. Oke. Ya, dan Anda juga masih bertugas malam hari ini. Kami juga sangat berterima kasih Pak Rudi sudah menyempatkan waktu untuk bercerita ke masyarakat, ke penonton TV One, bagaimana sulitnya kerja Anda dan teman-teman di lapangan. Maka dari itu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan selamat bertugas untuk Pak Rudi dan rekan-rekan. Jaga terus kesehatan. Salam hormat kami untuk rekan-rekan di sana dan juga untuk keluarga Anda di rumah. Terima kasih Pak Rudi, selamat malam. Selamat malam. Ya, baik. Nanti kami masih akan lanjutkan pemirsa informasi lainnya di Dua Sisi mengenai penanganan COVID ini. Usai jeda sesaat lagi. Ya, malam hari ini di Dua Sisi pemirsa sudah bergabung juga bersama saya secara virtual Bapak Arief Wismansyah, Wali Kota Tangerang. Selamat malam Pak Arief. Selamat malam Mbak. Ya, Pak Wali Kota, bagaimana kabarnya malam hari ini? Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat, cuman ini sedang prihatin juga. Tadi habis maghrib dikabarin ada satu lurah saya, Pak Dr. Andes meninggal dunia karena COVID. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Doanya beliau husnul khotimah, dia udah buat masyarakat dan tetangga. Doanya semuanya. Ya, Pak Wali Kota. Ya. Ini hari ini memang Presiden sudah mengumumkan ya Pak Wali ya, mengenai PPKM darurat dan juga pelaksanaannya diserahkan kan ke tiap masing-masing daerah. Kita tahu juga hari ini angka tembus 24.000 kasus positif. Tangerang juga salah satu yang juga menyumbangkan banyaknya kasus ini. Bagaimana nih kondisi di lapangan saat ini di wilayah Anda? Apa yang menjadi kendala dan bagaimana juga penerapan PPKM darurat yang akan dilakukan, Pak? Baik, jadi memang kondisi Kota Tangerang dari 2 minggu terakhir inilah angkanya cukup signifikan ya naiknya ya. Kita ya sama gitu, secara nasional Kota Tangerang juga rekor terus setiap harinya kenaikannya. Hari ini ada 157 kasus kenaikan. Biasanya dulu waktu bulan Januari Februari hanya sekitar 60-an begitu. Dan sekarang kondisi tempat tidur kita itu bor huniannya sudah 92% ya. Sisa 8 kurang lebih 7-8% ini tersisa hanya rumah sakit ibu dan anak ya yang mereka juga nanganin COVID-nya nggak bisa maksimal. Hari ini RSUD Kota Tangerang itu sudah tidak melayani poliklinik rawat jalan umum. Jadi semuanya full penanganan COVID. Karena beberapa tenaga kesehatan di RSUD juga
banyak yang terpapar. Artinya akhirnya dokter-dokter yang lain, tenaga kesehatan yang lain, perawat dan lain sebagainya ikut membantu melayani COVID begitu. Di Kota Tangerang jumlah rumah sakit semua dilibatkan ada 33, tempat tidurnya udah hampir 50,02 semuanya udah COVID. Dan kita sekarang ini karena banyak antrian di rumah sakit dari mulai minggu yang lalu rasanya. Puskesmas itu udah kita jadikan gini 24 jam. Jadi supaya nggak banyak antri di rumah sakit, mereka ngantri di puskesmas. Bahkan kita bikin tempat isolasi, rumah isolasi terkonsentrasi, sekarang hanya boleh menangani yang gejala ringan dan gejala sedang. Jadi yang sedang dan berat itu ditangani di rumah sakit semuanya. Teman-teman dinas sekarang sudah saya kerahkan juga membantu puskesmas, Labkesda untuk urusan administrasi begitu ya. Mereka juga melaksanakan kegiatan operasi aman bersama, yaitu penegakan kedisiplinan masyarakat. Pak Wali Kota, ini selain dari pemerintah yang juga bergerak terus, kita kan juga harus melihat bagaimana masyarakat menyikapi kondisi ini ya. Kalau untuk Tangerang sendiri, kondisinya masyarakat bagaimana? Apakah tetap juga karena sudah kondisi seperti ini, apakah juga tetap patuh untuk menegakkan prokes dan lain-lain, atau ada juga hambatan dari pihak masyarakat yang ada juga melihatnya? Ya, angka kepatuhannya sih mungkin sekitar 70% lah ya. Jadi teman-teman tuh tiap hari, karena tadi dinas-dinas turun ke bawah ke kecamatan kelurahan melakukan operasi aman bersama, ada aja yang nggak pakai masker, ada aja yang bikin kerumunan lah begitu. Jadi makanya kami menyampaikan terima kasih dukungan pemerintah pusat dalam pelaksanaan PPKM darurat ini. Mudah-mudahan bisa memutus rantai COVID-19 gitu. Memang di satu sisi kita berharap juga masyarakat bisa sabar dan bisa bijak menyikapi kondisi fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan yang sudah sangat terbatas, dan saya selalu berharap bahwa masyarakat harus berada di garda terdepan dalam penanganan COVID. Artinya tadi kita dengarkan dari TPU Selapajang, petugas pemakaman menyampaikan lakukan protokol kesehatan dengan benar. Sekarang ini masker nggak cukup satu, masker ini harus 2 begitu. Bahkan itu TPU Selapajang sekarang kita fungsikan 24 jam. Ada 3 shift yang bekerja begitu. Karena kita nggak pengen mereka meninggal di puskesmas, meninggal di rumah sakit, nunggu besoknya, karena ini ngantri gitu. Kita takutnya juga itu kan sokomial ya. Jadi harus segera kita evakuasi. Sekarang di TPU Selapajang tuh kita pasang tenda 3, udah kayak rumah jadi mereka pokoknya jenazah itu ngantri di tenda-tenda itu untuk dimakamkan begitu. Jadi kondisinya sudah seperti itu ya, Pak Arief. Tadi juga kita sempat menyinggung Anda juga berusaha untuk membuat rumah sakit darurat seperti itu ya. Tapi ternyata tenaga kesehatannya juga nggak mencukupi. Itu juga kendala yang dihadapi sekarang. Betul. Jadi sekarang kan tadi ya rumah isolasi terkonsentrasi itu ibarat udah jadi rumah sakit lapangan begitu. Mereka dengan dokter yang ada, ya rata-rata hanya dokter umum, di bawah pengawasan RSUD Kota Tangerang, di bawah dokter spesialis. Tadi saya sampaikan di awal nih, hari ini Kepala Dinas Kesehatan saya melaporkan ada 2 dokter mengundurkan diri ya saat ini. Ya kita berharap kondisi sekarang ini kan kondisi bela negara begitu. Seminggu yang lalu saya ngundang teman-teman Poltekkes, Akper, Akbid gitu ya, untuk ikut berpartisipasi menjadi relawan. Sampai sekarang yang baru ngirim relawan ini dari Poltekkes Banten aja ada 38 orang, kita terima kasih ya. Jadi saya pikir PPKM darurat ini juga bukan hanya membatasi mobilisasi, ini kan yang jadi masalah adalah kasus harian COVID ini tidak sebanding dengan jumlah fasilitas dan tenaga kesehatannya. Jadi mungkin pemerintah pusat bisa memberikan instruksi kepada seluruh tenaga kesehatan yang dokter lagi intensif, lagi koas, perawat semester akhir, mungkin untuk turun begitu, sama-sama dengan kita. Baik, Pak Arief, ini pas sekali ada Dokter Nadia di sini yang mungkin bisa membantu merespon bagaimana kebutuhan nakes di Tangerang. Ini baru satu daerah, kita bicara Indonesia pasti hal serupa juga terjadi. Tapi melihat fakta seperti ini, memang kondisi kita memang sudah tidak siap atau tidak sanggup lagi untuk menangani ini, Dok? Iya, saya rasa juga nakes kita ini
mungkin sudah lelah juga ya. Ini kan memasuki gelombang kedua, kalau kita lihat Desember, Januari sudah totalitas, kemudian sempat turun sebentar. Tapi kalau memang kita lihat saat ini kan luar biasa ya Mbak Anggi ya, bahwa kejadian yang 2 kali lipat lebih hebat daripada di Januari dan Desember yang lalu. Ya tentunya relaksasi kami lakukan ya dalam merekrut ataupun meminta untuk menambah tenaga relawan-relawan ini. Termasuk sekarang yang kita tahu bahwa untuk melakukan praktek ataupun untuk melaksanakan ini kan butuh STR. Nah itu sudah sekarang kita tidak lagi pakai pokoknya asal mau menjadi relawan gak tahu apakah dia punya STR atau tidak, sudah tidak syarat lagi, ini yang pertama. Yang kedua memang untuk mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir baik itu di Poltekkes ataupun di sekolah kedokteran ataupun di FKM, FK, ini kita mobilisasi juga untuk kita bisa membantu memenuhi kebutuhan tenaga ini sebenarnya. Kami saja sebenarnya sudah menerima kebutuhan kurang lebih 2.000, sedang terus kita upayakan karena kurang lebih baru 1.600 ini memenuhi kebutuhan tersebut. Sementara itu untuk seluruh wilayah. Untuk seluruh wilayah Indonesia ya. Dan tentunya kita juga harus pahami tenaga kesehatan ini kan tidak bisa kalau kita rekrut 1.700 artinya dia terus-terus bekerja ya. Dia butuh juga waktu istirahat untuk dia juga memastikan imunitas mereka terjaga dengan baik. Juga kita tahu bahwa paparannya sungguh sangat besar, pasti dengan jumlah melayani pasien begitu banyak itu juga akan berpengaruh ya. Jadi tentunya ini aspek yang juga harus kita lihat dari relawan-relawan maupun nakes-nakes yang kita terjunkan ini. Jadi ini tantangan kita bersama, kita berusaha, artinya Kementerian Kesehatan berusaha untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memenuhi sumber daya termasuk SDM kesehatan, juga sarana prasarana, tapi memang tidak mudah pada saat ini. Jadi kita butuh kerjasama. Tadi kita sudah mencoba memilah sebenarnya kalau yang tidak bergejala atau gejala ringan lakukan isolasi, kalau perlu isolasi terpusat yang dibantu atau didukung oleh warga setempat ya, itu memungkinkan. Dan yang berat-berat atau yang memang kritis itu segera bawa ke rumah sakit untuk kita tangani. Walaupun faktanya rumah sakit juga banyak yang penuh. Walaupun faktanya penuh, tapi tadi kembali lagi kalau lebih cepat kita bisa lebih membantu. Baik dokter. Nanti kita juga akan mendengarkan nanti Dokter Andi dari Wisma Atlet juga bisa menceritakan bagaimana kesulitan nakes kita di sana ya Dok ya. Tapi kita jeda dulu sejenak, Dua Sisi akan kembali sesaat lagi. Saya lanjutkan kembali Dua Sisi pemirsa. Dokter Andi, ini Anda selaku tenaga kesehatan yang hari-harian bekerja di Wisma Atlet ya, dinas di Wisma Atlet itu bisa digambarkan juga nggak biar pemirsa kita di rumah tahu bahwa apa yang dialami tenaga kesehatan kita itu memang benar-benar luar biasa. Bahkan mungkin ada dokter yang kelelahan yang akhirnya, ada nggak sih yang mundur gitu loh posisi dokternya, saya nggak kuat lagi nih angkat tangan gitu. Jadi kalau kita lihat kondisi sekarang ya Mbak Anggi, rekor hari ini 24.000 untuk kasus kejadian COVID yang terkonfirmasi baru. Di puncak pertama, di puncak dari wave pertama itu kita nggak mengalami hal seperti itu. Kita tidak menemukan angka 20.000, tidak menemukan angka 21, tidak menemukan angka 24.000 hari ini. Ya, berarti beban kerja yang sedang dikelola oleh tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, terutama di zona-zona yang merah, yang memang lagi meningkat drastis kasusnya, automatically tenaga kesehatannya diminta untuk bekerja ekstra. Dan ini ekstranya lebih ekstra dibandingkan wave pertama. Di wave pertama, kita belum menemukan orang yang sampai kayak yang diceritakan di sesi pertama tadi oleh Mbak Iin. Orangnya muter. Ambulansnya muter untuk nyari untuk ketemu ruang perawatan. Dan kisah itu tidak hanya untuk pasien yang awam di bidang medik. Ada kolega kami, dokter senior bahkan, itu tidak mendapatkan ruang perawatan juga. Akhirnya meninggal. Iya.
Jadi kondisi ini seperti apa ya? Jadi beban kita bersama gitu loh. Jadi ujian buat kita semua bareng-bareng sekarang. Puncaknya kita belum tahu. Menurut beberapa orang memprediksi ini kan belum nih. Kalau kita tidak melakukan intervensi yang adekuat, tidak melakukan mengajak semua orang untuk serentak membatalkan prediksi itu. Menurut beberapa epidemiolog kan katanya 2-3 minggu lagi kita akan sampai. Mungkin loh ya, mungkin. Bisa lebih dari itu, tapi semoga lebih sedikit dari yang diprediksi itu. Oke. Ini kita lihat sebentar Dok, ini bersama ini di layar ada puluhan nakes terpapar COVID di salah satu puskesmas di Purwokerto. Terpaksa tutup nih puskesmasnya. Tadi juga kemudian ada Dinkes Mataram tutup 3 puskesmas karena tenaga kesehatan positif COVID. Kemudian juga kita lihat di Tangerang ini juga ya, 29 tenaga kesehatan positif corona, 9 puskesmas ditutup. Nah ini kalau kita lihat, ini bukan lagi masyarakat biasa, tenaga kesehatannya Dok yang emang terkena COVID, siapa lagi yang akan menangani, kan begitu gambarannya ya? Kalau garda terdepan saja sudah berguguran, berarti kita bagaimana mau memenangkan pertempuran kan Pak Anggita. Jadi memang ini kami benar-benar butuh dukungan. Tadi Dr. Andi sudah sampaikan ya, kita harus bisa menstop ya Dok ya. Jangan sampai prediksi 2 minggu itu benar-benar terjadi. Sekarang saja kita sudah betul-betul kewalahan. Jadi betul-betul kami mohon masyarakat untuk di rumah melakukan aktivitas semaksimum mungkin di rumah. Kalau memang tidak ada kebutuhan untuk melakukan aktivitas di luar rumah, kita tunda dulu setidaknya dalam 2 minggu ke depan ini supaya betul-betul kita bisa merem tadi. Oke. Nah, Pak Arief, Pak Wali Kota masih bersama kami ya. Pak Wali Kota, tadi ada 9 puskesmas ya Pak yang harus ditutup? Bukan, itu di Kabupaten Tangerang ya. Oke, di Kabupaten Tangerang. Jadi kalau di Kota Tangerang sih kebijakan saya kalau memang ada nakes yang terkena, ya itu tetap operasional. Karena kan sama aja, puskesmasnya tetap melayani pasien COVID juga, gitu kan. Nah, cuman kita amankan. Jadi biasanya kita sterilisasi, pakai lampu UV, pakai disinfektan, begitu ya, supaya tidak menambah keterpaparan begitu. Karena pelayanan masyarakat ini kan tetap harus dilayani. Kami pemerintah kota terus berkomitmen, pokoknya kita harus tetap tegak berdiri apapun konsekuensinya di dalam pandemi ini, jangan sampai ada masyarakat yang tidak dilayani. Jadi seluruh kantor pelayanan semuanya tetap berjalan. Ya walaupun dengan tenaga yang terbatas, ya kita berusaha terus maksimal memberikan pelayanan kita kepada masyarakat. Oke, baik. Nah, Dokter Andi, ini mungkin juga sekali lagi pesan ini. Saya tadi mendengar Anda cerita dokter senior tidak bisa ditangani dan akhirnya meninggal dunia begitu ya. Apa nih yang harus benar sama-sama mungkin bagaimana ya? Apalagi yang bisa disebutkan, apalagi yang bisa disampaikan ke masyarakat kita bahwa ayo dong kita sama-sama menahan diri. Mungkin dari tenaga kesehatan ada pesan nggak? Ada yang disampaikan mungkin pesan untuk masyarakat kita agar lebih aware lagi. Mungkin lebih ke mengajak barangkali ya. Jadi kita tidak hanya, saya sebagai pribadi mungkin tidak hanya bisa menyerukan atau cuma bilang bahwa tolong lakukan 3M, 5M, 6M protokol kesehatan dan lain-lain. Tapi begini, Indonesia itu adalah negara dengan penduduk yang jumlahnya keempat terbesar di dunia. 3 negara yang lebih besar dari kita jumlah penduduknya, India, Cina, Amerika Serikat, itu sudah mengalami dampak yang parah dari COVID-19 beberapa waktu lalu. India yang paling baru, sekitar 2-3 bulan yang lalu. Kita tahu bahwa di Indonesia fasilitas kesehatannya dan tenaga kesehatannya itu belum sekuat India, belum sebanyak Cina, belum setangguh Amerika. Tapi kita punya masyarakat yang tangguh. Ya, punya masyarakat yang budayanya itu rukun, bisa saling peduli. Sekaranglah waktunya semua orang itu berkontribusi untuk mematahkan prediksi puncak dari wabah ini, puncak kedua yang mungkin akan terjadi 2 atau 3 minggu lagi. Baik. Semua orang berperan.
Baik yang miskin, yang kaya, yang berpendidikan tinggi, yang berpendidikan belum tinggi, semua berkontribusi. Bukan cuma tenaga kesehatan. Dan kita tidak mau negara kita tidak mau masyarakat kita mendapatkan bencana seperti 3 negara yang lain. Oke, itu poinnya ya. Mudah-mudahan ini pesan dari Dr. Andi bisa diterima dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam hari ini tadi Mbak Iin dengan apa yang dilakukan langsung terjun ke masyarakat juga bisa membuka mata masyarakat Indonesia secara keseluruhan bagaimana kita harus bersama-sama untuk memutus mata rantai Covid ini. Tadi juga yang paling penting bersama-sama mematahkan prediksi gelombang puncak yang mungkin 2-3 minggu lagi akan terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi jika kita semua bisa turun tangan membantu. Dan ingat terus jalankan protokol kesehatan 3M, pakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Dan akhirnya saya Dwi Anggi harus mengakhiri perbincangan kita malam hari ini. Terima kasih Dr. Andi, terima kasih Dr. Nadia, Pak Arief, Pak Wali Kota, terima kasih sudah bergabung. Dan sebelumnya ada Pak Rudi, tenaga penggali makam, dan juga Mbak Iin beserta rekan-rekan yang di lapangan. Terima kasih apa yang sudah Anda lakukan. Sekali lagi, selamat malam. Kita jumpa lagi pekan depan di Dua Sisi.